Iya, brother, balik lagi brother di Aspal Holik ya. Gua dengan kondisi yang dekil banget ya. Udah siang hari ini sekitar jam 2 ya di hari Minggu ya. Gua melihat penampakan suatu mobil tua di depan gua nih ya. Yang menjadi saksi pada demonstrasi mahasiswa yang udah telah berlalu, yang menjadi saksi historis ya, brother. Karena gue di kampus UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta, dan tadi ini di sebelah kiri gue ini fakultas teknik ya. Jadi dulu banyak alat-alat mahasiswa yang di sini pada ngoprek-ngoprek model-model bikin ituan ya, kayak Ferrari gitu kan. Tapi sekarang udah nggak ada ya, Pak. Bikin di tempat lain apa gimana, gue kurang tahu juga ya. Yang jelas nih, lihat di depan gua ini 3 lantai ya, 4 lah ya. Nah, ini di tampak depan juga. Di depan tukang es batu itu sebelah kanan dulu adalah saksi gue menjadi seorang yang kuliah gitu ya. Nah, ini juga gedung yang baru banget ya. Di belakangnya juga ada itu gedung yang baru banget di UNJ ini. Jadi mungkin kedepannya semakin ramai, semakin sumringah ya. Beginilah ya. Jadi histori masa lalu gue tuh ada di sini ya. Sempat mungkin beberapa tahun gue dulu kuliah ya di sini ya. Sering banget kalau Sabtu Minggu kayak gini, gue biasanya dulu nongkrongnya di depan sini ya, di depan abang-abang es batu itu ya. Dan kalau di sebelah kiri sana dulu juga belum kayak sekarang ya, masih banyak pepohonan rindang, adem kayak gitu ya. Dan kalau siang-siang kayak gini ya agak panas. Sebelah kiri juga ini pasca sarjana ini baru ya, baru belum lama. Oke, balik lagi brother ya. Kita udah di malam hari posisi ya. Selamat malam kembali, selamat datang kembali lah. Jadi dari kampus tadi gue balik dan belum lanjut lari lagi ya. Ini udah mau setengah 11 malam. Udah mau memasuki malam Senin. Gue belum on lagi, di posisi poin masih 17 trip, dan mungkin gue paling nambahin 1 atau 2 trip lagi aja ya, karena waktunya juga udah mepet. Jadi gue mau bablas lanjut narik ngalong aja mumpung cuaca cerah, dan gue juga udah ngantuk. Sebenarnya gue udah bangun dari jam berapa ya, dari sore lah ya. Kita cuma kan karena kita di rumah ya, kita ngajarin anak juga sekolah, ngajarin belajar dia kayak gitu kan, dan kita juga butuh waktu buat berkeluarga. Jadi kita nggak bisa, walaupun kita pecandu di jalan, pecandu aspal di jalan, kita nggak bisa terus-terusan di jalan selama 24 jam ya. Ada momennya kalanya memang itu bisa kita lakukan, tapi nggak mesti tiap hari ya. Yang ada remek badan kalau kayak gitu terus ya. Biarpun duit ada, tapi nanti duitnya juga buat kerokan, buat beli jamu, dan buat ke apotek ya, atau bisa juga malah ke rumah sakit ya, karena terlalu memporsir fisik atau memporsir badan gitu ya. Tapi gue ada cerita sedikit ya sebelum gue lanjut narik ya. Nanti kalau hasil akhir kita tampilin di akhir aja ya. Kita tampilkan di akhir aja kalau gue memang mau melanjutkan ya 1 atau 2 tripnya, atau kalau dapat juga itu ya. Tapi ada poin yang hari ini gue ambil ya, yaitu ya sebuah pelajaran intinya begitu ya. Jadi tadi siang itu pas di suatu gereja ya, karena gue lagi menepi dapat orderan di situ. Ada babe-babe sama Gojek ya, dia menghampiri datang ya, karena mungkin dia habis ngantar di deket-deket situ juga. Tiba-tiba dia bertanya sama gue, Gojek aneh ya sekarang, katanya gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang ambigu ya, atau kita bisa bilang eh, pertanyaan ini memiliki 2 makna gitu kan. Bahkan mungkin lebih dari itu ya kan, karena dia bilang Gojek aneh ya sekarang. Terus gue tanya kenapa be? Gitu. Ya eh, jadi sebenarnya kalau gue ambil kesimpulannya secara keseluruhan adalah dia berbicara tentang akunnya yang delaynya berlebihan gitu ya. Dia bercerita setiap hari itu nyari 50.000 aja susah banget. Kita kita berbicara posisi Jakarta lah ya, karena wilayahnya itu di Cipayung, Cilangkap. Itu masih area Jakarta Timur, dan mayoritas orderan
cukup tinggi kalau gua bilang ya. Kalau untuk kondisi akun gua, alhamdulillah di area manapun asal wilayah Jakarta, Jabodetabek maksudnya, dimanapun orderan insya Allah nyamber gitu ada ya. Ya semuanya tergantung akun kita ya. Cuman di sisi lain kalau menurut gua orderan itu masih cukup lumayan tinggi gitu. Tapi beliau bercerita bahwa buat nyari 50.000 aja susah lah. Memang seharinya dapatnya berapa be? Itu pertanyaan saya. Berapa trip maksudnya be? Saya gituin kan. Ya paling nyari dapatnya tiga tiga lah. Masa sih dari jam berapa? Be? Dari jam 6 ketemu jam habis maghrib jam 6 malam lah gitu ya. Kita ambil 12 jam kata kata beliau seperti itu. Jadi jam 6 pagi sampai ke jam ah yang bener be. Itu dengan nada pelan dan santai itu. Gua nanya seperti itu gitu ya. Dia bilang, iya mas. Terus gue nanya lagi, udah berapa lama be? Minggu ini apa minggu kemarin? Kata beliau, udah 2 bulan. 2 bulan akunya terseok-seok seperti itu. Terus gue mikirnya gimana caranya ya beliau kok bisa nariknya sebegitu parahnya gitu ya kan. Ya, gue bertanya-tanya dalam pikiran ketika sambil ngobrol ya kok bisa kayak gitu gitu kan. Terus gue juga nanya apa aja emang yang di layanan apa aja yang dinyalain kata dia. Itu dia nyalain 3 layanan ya. Tadinya mungkin goret doang kata dia, kadang goret, kadang ini, kadang itu. Tapi di hari Minggu itu ketika ngobrol sama gua, beliau itu sumringah banget mukanya, seneng banget. Kok seneng dengan kondisi seperti itu gitu kan. Bukan itunya. Jadi posisi di ngobrol sama gua itu dia udah dapat 4 orderan. Udah empat orderan di jam sekitar jam 11 ya karena gue juga lagi menepi ya lagi istirahat udah mau jam 12 siang lagi istirahat dia udah dapat 4 orderan itu senangnya bukan main ya bahagia lah istilahnya biasanya aja nggak dapat sampai segitu gitu kan gue mikir kok bisa gitu ya kan parah itu ya kan tapi gue mencoba untuk menalarkan lebih dalam gitu ya dengan situasi yang ada gitu kan karena posisi itu tadi siang gue udah Eee, sekitar 14 trip ya, 14 trip di siang itu dan beliau baru dapat 4 orderan. Nah, gue juga berangkat dari pagi gelap ya, bukan pagi buta tapi pagi gelap. Ya cukup lumayan santai karena gue banyak istirahat gitu kan. Tapi yang pasti itu fix apa yang beliau katakan itu memang benar ya, nggak ada kebohongan, nggak ada dusta istilahnya. Dan gue juga sampai memberikan jurus-jurus pamungkas gue untuk menterapi akunnya. Maksudnya gue memberikan saran begini begini begini. Hari pertama harus begini, hari kedua begini, hari ketiga begini. Nanti hari keempat bakalan begini. Gitu kata gue bilang begitu ya. Pasti insya Allah hari keempat itu pasti bakal naik jebret jebret gitu kan. Nah ternyata sesuai dugaan gue bahwa sebenarnya ini adalah bagian khusus atau bagian terpenting dari setiap masing-masing orang atau bisa dikatakan ini adalah kuncinya yaitu adalah pola pikir atau mindset ya pola pikirnya artinya adalah kalau seorang driver atau seorang seorang apa ya seorang driver lah ya kita sendiri ya sebagai driver nggak bisa merubah mindset kita cara berpikir kita maka dia akan terus begitu-begitu aja. Akunnya stuck, nariknya dapat segitu-gitu aja, dan jam online-nya panjang, jam kerjanya panjang. Begitu kurang lebih. Jadi apa yang harus diperbaiki? Cara berpikirnya, mindsetnya. Padahal gue udah alurkan, gue udah paling mudah ya cara gue untuk menterapi akun gitu. Artinya yang penting performa tetap dijaga, jangan pilih-pilih dulu gitu kan tinggal ditingkatkan aja nanti hari kesekian dampaknya seperti ini apalagi babe itu on dari pagi be itu kemungkinan yang udah pernah bolak-balik gua alami itu pasti jadinya akun goret kan babe suka bawanya goret kayak gitu kan tetapi ya gua bilang tadi bahwa mindset itu susah kalau nggak bisa dirubah kayak gitu kan apalagi dengan kondisi beliau yang memang udah sepuh gitu ya
Kenapa gue bilang sebut babe-babe? Ya karena rambutnya juga udah berubah nih ya. Kalau dari segi kategori umur gue udah yakin banget bahwa beliau itu udah 50 tahun ke atas gitu ya. Itu dia yang bikin ya udah gue mau gimana lagi, gue yang jelas gue udah beritikat baik untuk membantu mengarahkan ya supaya akun beliau itu bagus kembali ya, bagus kembali, normal kembali kayak gitu kan. Karena memang benar-benar sistem keras, persaingan tinggi, yang gacor ya makin menjadi-jadi, yang nggak bisa bertanggung jawab dengan akunnya ya akunnya bakalan delaynya luar biasa, ampun-ampunan kayak gitu. Gak bahkan kadang ada akun yang fokus narik full time gitu ya masih kalah dengan akun yang sampingan. Kenapa ya? Karena dia nggak bisa menjaga ritme akunnya, karakter akunnya seperti apa. Nggak dipahami dari situ. Kadang-kadang ketika dia dapat orderan malah ini jemputnya jauh, gini 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 banyak. Kebanyakan alasan akhirnya tanpa disadari sama dianya sendiri merusak akun gitu kan. Tapi oke, gue kembali ke topik yang tadi gue ngobrol sama Babe itu bahwa alasannya kata anaknya dia nggak boleh memporsir eee, tenaganya gitu. Padahal gue udah menggunakan cara terapi yang memang terapi itu paling enak, nggak bikin capek gitu kan. Yang penting itu tinggal mengendalikan pikiran aja ya, yang penting itu jangan beban pikir. Kalau kita beban pikiran ya semuanya capek gitu kan. Tapi kita santai. Maksud gue adalah kalau kita udah dapat orderan, misalkan dari rumah sendiri kita ngantar kemana itu balik aja di rumah, nggak usah melipir. Nah, dia itu dari awal bilang bahwa Gojek aneh ya, kalau kita muter bisa bunyi, kalau kita nunggu doang nggak bunyi-bunyi. Itu dia. Dia kata-kata anehnya aja itu sebenarnya seperti itu gitu kan. Kalau dibawa muter akunnya bisa bunyi, tapi kalau duduk diam doang di situ makan nongkrong di tempat-tempat area ramai, akunnya malah nggak bunyi. Itu penjelasan dia kenapa dia bilang akunnya itu Gojeknya aneh gitu kan. Padahal secara ilmiah, ya ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa diuji berkali-kali ya. Sebenarnya konsepnya nggak seperti itu kan, akunnya itu akun level bawah yang memang jelas-jelas walaupun di situ pun banyak orderan, itu akan dikasih ke yang eh, lebih bagus lagi akunnya dari dia. Itu adalah logika ilmiah yang paling masuk akal gitu ya. Jadi eh, misalkan ini kita contoh yang paling sederhana ya. Ini gua di sini gitu ya. Ada customer ngorder di sebelahnya. Nggak masuk ke akun gua. Kalau akun gua nggak bagus. Masuknya ke akun yang ternyata dia tuh ngumpet di gang sebelah. Nggak jauh dari gua gitu kan. Dia yang dapat jemput customer yang tadi di depan gua di sini. Gitu kan. Karena apa? Ya karena akun gua kalah. Hmm, Kalah grade ya kan. Entah kalah dari segi pendapatan, trip itu udah jelas udah pasti gitu kan. Ini teorinya seperti itu, teori ilmiah. Ya, jadi seperti itu karena terlampau jauh levelnya gitu kan. Makanya beliau itu nongkrong dimanapun nggak bakal bunyi gitu kan. Karena dia juga bercerita saya nongkrong di sana di sini gila udah jauh mau pulang baru dikasih giliran dikasih. Jadi yang dikeluhkan para umum para abang-abang brother-brother driver itu ya rata-rata seperti itu giliran ini giliran itu. Nah, gitu kan. Nah, ada juga apesnya dia itu ketika ternyata dia ada juga momen yang udah diterapkan dengan cara yang seperti gua gitu kan. Tetapi ada apesnya di hari keempat ketika udah akun itu memang benar-benar udah mau eh, enteng naik itu jemputnya jauh-jauh dan 3 kali beruntun dia di cancel customer bukan cancel sistem ya karena saking jemputnya jauh di cancel customer. Makanya kalau kita itu kalau gue pribadi ya kalau gue belum benar-benar siap online gitu ya ya gue mending diem aja dulu matiin aplikasinya. Kalau gue udah pakai jaket berarti gue udah siap gitu kan karena kemungkinan untuk kita bawa orderan atau dapat orderan itu cukup tinggi. Makanya Eee, kalau jemputnya jauh kita nggak siap, ya itu resikonya di-cancel customer. Apalagi belum sampai 3 kali di-cancel customer berturut-turut, yang efeknya katanya seharian penuh nggak bunyi sama sekali, itu sampai malam. Dan itu ya cukup miris buat gua gitu kan, karena itu kejadiannya pagi sampai malam,
nggak masuk orderan satu pun karena udah 3 kali berturut-turut di cancel. Nah, jadi kesimpulannya pada di kejadian itu bahwa karena dengan sistem yang demikian yang lumayan keras menurut gua gitu kan. Ya jadi kita harus benar-benar menjaga akun kita gitu kan. Istilahnya kinerjanya ditingkatin lah, jangan yang disepelekan ya. Walaupun kalau gue sendiri sih ya santai-santai aja ya, mau on siang, mau on malam, mau on apa aja. Yang penting kan gue udah pakai hitung-hitungan yang teliti ya, biar nggak hancur-hancur banget lah, intinya akun bisa bunyi lah. Ya mungkin belajarannya hari ini gue yang ambil seperti itu ya, bahwa eh jadi harus banyak-banyak bersyukur ya menurut gue sendiri ya, untuk gue sendiri harus banyak-banyak bersyukur karena gue ngelihat kejadian itu ya, kalau gue berada di posisi itu mungkin udah nangis guling-guling gitu kan, udah nangis guling-guling sakit hati ya. Tapi karena beliau itu udah sepuh, udah santai, mungkin juga ada sisi lain dari anak-anaknya yang mendorong dari segi perekonomian atau yang lainnya kan gue nggak tahu juga, karena memang beliau itu udah sepuh kayak gitu kan. Jadi kalau gue mau bilang eh, apa namanya secara ekstrim juga itu nggak ada hak di situ ya buat gini be, nggak bisa gitu. Tapi sebenarnya cara yang gua omongin ke beliau, karena beliau itu ya kita ngobrol panjang gitu, itu ada cara yang paling mudah dan hasilnya juga cepat gitu kan. Kita bawa orderan dari rumah kemana, mau jauh mau deket, bawa terus. Tapi habis itu udah lari aja pulang kosong, karena di jalan gak mungkin bunyi. Itu udah pasti bisa sejam 2 jam bunyi lagi gitu kan. Ya kalau bunyi ya bawa lagi. Bunyi bawa lagi orderan tersebut ya kan. Kalau nyamber di jalan maksudnya ya bawa aja lagi, ya mau apa aja, kayak mau GoFood mau GoSend kayak gitu kan. Habis itu balik lagi ke rumah, kalau memang nggak bunyi nggak usah dipaksain nongkrong-nongkrong di area ramai kayak gitu kan. Cara-cara seperti itu nongkrong dia boro-boro bunyi, yang ada malah ikut rame-ramenya biar ngabisin kopi, ngabisin duit buat minum kopi, mending bikin kopi aja di rumah manual kan lebih hemat gitu kan. Kalau gue caranya seperti itu. Ya, jadi mungkin gitu aja pelajarannya. Nanti kita slide hasil akhirnya kalau gua udah narik ya, makanya ini takutnya udah kelamaan. Kita langsung closing aja nanti di hasil akhir. Oke, okay. Thank you brother. Oke okay, brother, ya gua finish di setengah 12 malam ya. Jadi gua kebetulan pas banget orderan terakhirnya itu arahnya ke Blok M ya. Jadi gua mau mampir dulu ke tempat suhu dulu ya. Dan pendapatnya juga ada di sebelah kanan gua ya, atau sebelah kiri ya, terserah di layar nanti ketangkepnya di sebelah mana. Yang jelas alhamdulillah ya gua bisa mengimbangi, dan di minggu ini gue juga bisa mengamankan tetap di kepala 2 mingguannya ya. Oke gitu aja brother, tetap semangat. Dan kesimpulan ya, gue kasih kesimpulan atau kesimpulan dari episode kali ini adalah bahwa mindset dan kinerja itu harus koheren ya, harus selaras atau berkesinambungan, berjalan bersama, berbarengan gitu. Kalau hanya kinerja doang tapi cara berpikirnya enggak sesuai dengan kinerjanya, ya yang ada capek doang, kita lelah doang, menyalahkan pihak lain, menyalahkan ini, menyalahkan itu, atau menyamakan bahwa kalau orang lain sepi, orang lain anyap, gue juga harus anyap gitu. Enggak begitu ya brother. Jadi mindset kita harus dirubah ya. Mindset dan cara kinerja kita juga harus dirubah. Kalau orang lain bisa bagus nariknya, bisa gacor, kenapa kita enggak? Kan kita juga punya sama aplikasinya, sama downloadnya juga sama di Play Store, handphonenya juga
sama RAM-nya 2 atau RAM-nya 3 sama-sama aja, itu nggak berpengaruh ya. Yang berpengaruh adalah dari mindset dan cara kinerja kita gitu ya. Kalau kinerja kita dan mindset kita udah bagus, udah sesuai, kita mau narik jam berapa aja, mau di mana aja posisinya, insya Allah kita yang dicari sama orderan, bukan kita yang mencari orderan ya. Kita mau on jam berapa, mau on pagi, siang, sore, malam, fine, gak ada masalah. Jadi kita harus rubah cara berpikirnya gitu ya, brother. Oke, gitu aja, tetap semangat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan salam satu aspal.